Dan kita masuk untuk konferensi yang pertama kita dengan membawakan judul Strategi Operasi Produksi dalam menghadapi ketidakpastian harga komoditi pertambangan. Beliau adalah Direktur Operasi Produksi PT Bukit Asam Tbk. Kita sambut Bapak Suryo Eko Hadianto. Selamat pagi. Saya bangga berdiri di sini karena ternyata OPEXCON tahun ini begitu meriah. Tahun lalu hanya separuhnya ini kalau nggak salah. Tapi tahun ini sedemikian besar. Tadi pagi saya datang ketemu Pak Ferdinand. Wah, hebat banget ini. Acara udah menjadi sebesar ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa bersaing dengan agenda Kulteran yang biasa diadakan di Bali maupun di Jakarta. Terima kasih Pak Ferdinand. Semangat pagi. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang kami lakukan sedikit di Bukit Asam, yang mana Bukit Asam ini sebagai sebuah perusahaan energi yang awalnya adalah perusahaan tambang batubara. Dia adalah state owned company atau perusahaan BUMN yang sudah TBK. Kami Bukit Asam sudah mengalami berbagai kondisi perbatubaraan, dari kondisi yang cukup bagus, hancur di tahun 2015, sampai dengan awal tahun 2016 itu udah hancur-hancuran. Mungkin teman-teman, mungkin peserta ini juga ada yang bermain di batubara. Itu hampir 50% penambang batubara di Kalimantan Selatan, di mana saya waktu itu pegang salah satu perusahaan di sana, itu sudah mati semua. Nah, ini memang kondisinya benar apa yang disampaikan oleh SSCX untuk tema hari ini, bahwa kondisi VUCA ini memang membawa ketidakpastian. Namanya saja VUCA. Ya. Ini memang belum lagi, biasanya dari kondisi VUCA ini yang terjadi di dalam bisnis adalah disruption. Sesuatu hal yang menghancurkan tatanan yang sudah ada. Ini harus kita hadapi dan real kita hadapin. Dan Bukit Asam atas dukungan seluruh karyawannya dan komitmennya untuk melakukan perubahan, kita bisa menghadapi beberapa kali turbulensi bisnis perbatubaraan yang terjadi, dan justru di saat turbulensi terjadi PTBA bisa nangkring di posisi teratas. Ini kami pengen bagikan seperti apa Bukit Asam. Karena saya pegang di operasi produksi, saya bicara fokus di operasi produksi. Bagaimana strategi operasi produksi? Apa itu strategi operasi produksi? Strategi operasi produksi kami definisikan sebagai sebuah metode atau langkah kegiatan terkait dengan kegiatan operasi produksi untuk menghasilkan suatu produk sesuai target, baik itu volume maupun kualitas, dengan biaya yang seoptimal mungkin, dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan produk itu secara jangka panjang. Jadi beberapa hal tadi tidak boleh ada yang dilupakan. Ada target volume, ada target kualitas, tapi biaya juga harus optimal. Selain itu harus mempertimbangkan sustainability jangka panjang. Kadang kita terjebak pengen efisien, tapi hanya sesaat, habis itu tidak bisa memproses selanjutnya. Nah, ini juga tidak boleh terjadi. Saya terpaksa bawa ke PN ini karena mata agak susah baca. Kondisi real bisnis kalau kita lihat secara garis besar sebetulnya seperti ini. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini. Kami coba membayangkan kondisi real bisnis itu seperti ini. Ada sebuah perusahaan tetapi pasti di sekitarnya ada para pesaingnya.
Dan persaingan ini adalah antara produk dengan pasar. Kita bisa memproduksi, kalau kita tidak punya pasar, tidak bisa menang di pasar juga tidak ada artinya. Seperti apa produk itu? Produk itu terdiri dari komponennya adalah dia berlokasi di mana. Kuantitasnya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Untuk 3 parameter ini punya dampak pada komponen cost kita jadinya seperti apa. Sementara pasar juga punya tipikal di mana lokasi pasarnya, kuantitasnya seperti apa yang bisa diserap pada produk-produk tertentu, kualitas yang diharapkan seperti apa. Inilah sebetulnya real bisnis yang kita hadapin. Nah, antara persaing dengan perusahaan yang ada, siapa yang akan memenangkan nanti? Saya melihat, atau kami dari Bukit Asa melihat, dalam struktur persaingan yang seperti ini, selalu terjadi segmen-segmen. Tetapi kalau memang sudah masuk pada segmennya, maka pertempurannya adalah tinggal harga dengan cost. Apapun yang terjadi, orang boleh bilang kita main di kualitas. Oke, begitu Anda main kualitas tertentu, maka akan masuk pada segmen kualitas tersebut. Para pesaing masuk di sana juga. At the end-nya adalah harga dengan cost Anda seperti apa. Seberapa kompetitif Anda di segmen tersebut. Memang langkah awal adalah lihat kita kualitasnya seperti apa, kuantitas kita seperti apa, lokasi kita di mana. Tetapi begitu kita sudah lihat masuklah kita pada segmen yang lebih kecil. At the end-nya lari lagi di sini. Ketemu harga, ketemu biaya kita. Artinya apa? Pada titik terakhir, seberapa kita mampu mengantisipasi adanya ketidakpastian, kondisi VUCA adalah ada di harga dan cost kita. Harga siapa menentukan? Lanjut, coba di slide berikutnya. Coba kita lihat. Bagaimana kita akan memilih strategi kita? Kita lihat karakternya. Kalau harga, kebanyakan harga itu mayoritas adalah uncontrollable bagi perusahaan. Paling yang controllable nggak lebih dari 1/4. Karena apa? Para pemain menentukan, buyer juga menentukan, bargaining position menentukan, lokasi menentukan, kualitas menentukan. Jadi uncontrollable oleh sebuah perusahaan. Tetapi kalau cost, coba lihat di biaya. Yang uncontrollable itu relatif kecil. Bahan-bahan bakunya bagaimana, kebijakan tentang UMR-nya bagaimana. Itulah yang uncontrollable karena itu di luar kebijakan perusahaan. Tetapi yang controllable bagaimana sistem operasinya, bagaimana efisiensi, bagaimana optimasi, bagaimana memilih bahan baku dan sebagainya, itu ada di kebijakan internal perusahaannya sendiri. Itu relatively controllable. Dengan demikian, kalau kita bermain sudah masuk pada tataran terakhir berhadapan harga dengan cost, maka jangan, kalau kami memilih, kami terus terang, Bukit Asa memilih bukan mengendalikan harga, karena terlalu banyak yang uncontrollable. Yang kami kendalikan adalah cost-nya. Cost yang harus terkendali. Kenapa cost yang harus terkendali? Kita bisa bayangkan, kalau pemainnya ada 10, dengan berbagai varian cost, harga tidak terkendali, dia sangat fluktuatif. Pada saat harga turun, maka yang harga tinggi mulai mati. Makin turun lagi, harga yang lebih tinggi lagi, yang lebih rendah sedikit, mati. Hanya yang biayanya paling murah, yang pada kondisi harga yang paling kecil pun, dia masih hidup selagi produknya masih dibutuhkan. Ini adalah sedikit gambaran tentang VUCA, hanya sebuah teori sedikit saja. Apa itu VUCA? Yang V pertama adalah volatility. Ini adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan terus terjadi.
tidak ketemu titik keseimbangan, tidak pernah berada pada sesuatu yang stabil. Dia berubah terus, kadang naik, kadang turun. Uncertainty, kondisi yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Kita hari ini siapa yang bisa memprediksi bahwa ada Gojek, ada Bluebird yang dulunya mungkin sudah menjadi raja transportasi di Indonesia, tahu-tahu goyang gara-gara anak muda bikin mainan kecil-kecilan Gojek. Orang nggak butuh lisensi, nggak butuh apa-apa, tahu-tahu bisa nganter orang. Restoran juga demikian, dengan GoFood habis dia. Orang bisa makan di rumah tanpa masak, tinggal call udah sampai. Saya juga lagi dalam minggu ini saya diminta untuk berbicara tentang disruption di bidang pendidikan. Saya bayangkan bidang pendidikan juga akan mengalami seperti itu. Mungkin nanti tinggal profesor yang disorot dengan videonya, dengan taruh di dalam websitenya, tetap ada absensinya pakai retina mata untuk sekian jam berhadapan dengan komputernya. Jadi mahasiswa tetap tinggal daftar, sekian SKS, ketemunya tinggal buka di websitenya, oh ada mata kuliah ini profesor ini, klik di sana sudah ada programnya. Begitu dia melihat selama 1 jam sudah dianggap absensinya masuk. Tidak perlu punya 1000 soal yang setiap tipe soal berbeda-beda, di klik berikutnya beda soalnya, klik berikutnya sudah beda soalnya. Jadi jangan berharap lagi sebuah kampus nanti kebayang menjadi sebuah kampus yang gedungnya besar, jangan-jangan yang sekarang namanya besar seperti UGM, ITB, UI, kalau nggak siap untuk hijrah ke situ, untuk mempersiapkan itu, tinggal nama nanti. Ada namanya Go University, gitu kan, celaka juga. Nah ini hal-hal yang memang mau tidak mau kita hadapi ke depan. Kompleksiti juga di dalam bisnis banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan secara linear. Logika-logika yang kita pakai hari ini tidak bisa hanya menggunakan logika linear. Kita harus menggunakan logika lateral, logika yang relatif lebih menyebar. Tidak hanya satu titik dipengaruhi oleh titik yang lain, tidak. Tetapi suatu kondisi. Ini lebih parah, apalagi di dunia politik. Ngomong A, interpretasinya sudah berbagai macam, tergantung siapa yang ngomong. Nah ini juga ambiguity di dalam informasi bisnis juga terjadi. Versinya petani tembakau dengan produsen tembakau dengan yang anti tembakau, bicara tentang kesehatan tembakau, beda semuanya. Ini bisa diinterpretasikan memberikan kelonggaran pajak kepada pertambangan misalnya. Bisa multitafsir orang, ini karena tujuan apa? Tidak bisa hanya menggunakan satu interpretasi saja, maka kita mesti melihat secara utuh. Terus bagaimana menghadapi VUCA ini bagi kami di Bukit Asam? Lanjut. VUCA ini terjadi di teknologi dan juga mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar, mempengaruhi juga kebijakan pemerintah, mempengaruhi kondisi sosial politik. Maka kita dihadapkan dengan teknologi, harga pasar, serta kebijakan pemerintah sosial politik, baik itu UMR dan sebagainya. Kita harus bisa mengendalikan dari sisi lain, memang perusahaan berada di tengah-tengah yang kejepit, harga dituntut makin kecil supaya makin kompetitif, tetapi kebijakan-kebijakan selalu berubah, di mana setiap mengikuti perubahan pasti ada cost yang harus di-spend di sana. Inilah kondisi perusahaan sebetulnya. Ini kita harus pandai-pandai berstrategi, pandai-pandai. Kalau tadi judul kita apa? Agility ya, kelincahan kita menyikapi hal ini. Dan juga tadi ada customer
bukan customer satisfaction, tetapi sekarang sudah customer oriented, iya kan? Customer centricity, customer oriented. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengikuti keinginan customer, ya ditinggalkan. Saya punya warung di Jogja. Pekerja saya suruh, ini kondisinya sudah kayak gini. Saya lihat trennya warung saya makin kecil, warung makan makin kecil. Saya coba hanya untuk saudara-saudara saya supaya punya kegiatan. Akhirnya saya sarankan, coba ikut GoFood. Dia bilang susah, kena sekian persen, belum. Tetapi kalau kita tidak mengikuti, sekarang customer kita itu kebanyakan mahasiswa di sekitar, mahasiswa yang sudah malas juga pergi-pergi kemana-mana, titik tertentu pada jam-jam tertentu dia cuma cukup dengan GoFood, dia kirim, dia datang ke kamarnya dan dia tidak terganggu belajarnya. Awalnya tidak mau, tetapi trennya turun terus. Begitu kita masuk, ya baru para pekerja saya yang ada di situ mengatakan benar juga Pak, setelah kita masuk ternyata trennya naik. Nah ini hal salah satu contoh kecil terkait dengan bagaimana kita harus customer sentralistik atau customer oriented. Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi hal ini ada beberapa hal Bukit Asam sudah lakukan. Kalau tadi saya bicara tentang teori, saya ingin coba sampaikan. Ini sebuah sharing saja, apa yang sudah dilakukan Bukit Asam. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaat bagi teman-teman semuanya. Case-nya adalah Bukit Asam. Sebelum saya masuk pada apa yang dilakukan oleh Bukit Asam, saya ingin infokan seperti apa sih Bukit Asam itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tidak bergerak dalam bidang tambang batu bara mungkin tidak terlalu mengenal Bukit Asam walaupun dia BUMN. Lanjut. Ini case-nya adalah di Bukit Asam, lanjut. Bisnisnya Bukit Asam awalnya hanya tambang batu bara. Saat ini BTBA sudah mulai masuk di bisnis tambang batu bara, trading, pembangkit, power, angkutan, logistik, masuk juga di bisnis gas, masih bidang energi, serta investment lainnya. Investment lainnya kami sudah masuk di plantation, mungkin dari Pak Asman nanti. Saya bisa nimba ilmu dari Pak Asman karena kami baru masuk di plantation. Di plantation kita juga masuk di kontraktor penambangan, juga masuk di medical karena sebagai pemegang IUP harus yang punya karyawan lebih dari 3.000 orang harus memiliki klinik atau rumah sakit, dulu disyaratkan seperti itu, tetapi saat ini kita bisa split itu menjadi bisnis tersendiri. Selain itu juga kita punya perusahaan operating and maintenance untuk pembangkit. Karena kita menyikapi bahwa Indonesia masih kekurangan power dan Pak Yusuf Kalla waktu itu mencanangkan 35.000 megawatt untuk Indonesia serta 10.000 megawatt. Ini potensi yang cukup besar. Nah, PTBA dengan pengalaman sudah mengelola pembangkit sekitar 2 kali 100 dan 3 kali 10 serta 2 kali 8. Jadi ada sekitar 7 unit pembangkit dan kami sedang develop tahun ini 2 kali 620 megawatt. Artinya kami akan mengelola sekitar 9 pembangkit yang ada di Tanjung Inim. Jadi kami merasa punya pengalaman yang cukup untuk itu. Kami mendirikan sebuah anak perusahaan, kita kasih nama BES, Bukit Asam Energi Service Terpadu. Ini yang akan melakukan kegiatan nanti di operating and maintenance pembangkitan. Di mana saja Bukit Asam beroperasi? Lanjut. Ini adalah peta di mana Bukit Asam beroperasi. Bukit Asam beroperasi mainnya atau pusatnya kita ada di Tanjung Inim. Tanjung Inim itu sekitar 200 km dari kota Palembang.
Jadi perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam gitu ya dari Palembang. Batu bara dari Tanjung Inim dibawa ke pelabuhan. Kami punya pelabuhan khusus batu bara di Lampung, bisa disandari kapal dengan kapasitas 210 DWT. Ini adalah pelabuhan batu bara terbesar di Indonesia. Dan sebagian kami bawa ke dermaga Kertapati di Lampung. Selain itu kami juga punya IUP maupun beroperasi di Kalimantan Timur. Kebetulan saya pernah menjadi sebagai direktur di sana, di IPC. Selain itu kami juga punya area operasi di Pekanbaru, di Riau sana, di daerah Peranap, itu sekitar 3 jam dari Pekanbaru. Dan tambang dalam yang kami pernah operasikan itu di Ombilin, tapi hari ini sudah tidak beroperasi karena cadangannya memang sudah habis. Lanjut. Bagaimana kami mengelola bisnis ini? Visi kami adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Kami ingin nyatakan kepada dunia bahwa perusahaan energi, perusahaan pertambangan itu bukan merusak, tetapi dia memelihara lingkungan dengan baik. Dan fakta Bukit Asam bisa mempertahankan 5 kali trofi emas dari Kementerian Lingkungan Hidup selama 5 tahun berturut-turut. Ini strategi company kami, strategi perusahaan kami untuk menyikapi VUCA yang ada, maka kami pun tidak mau, kami punya filosofi seperti ini. Dinosaurus yang besar justru mati, tetapi kancil yang hanya kecil sampai hari ini masih bertahan. Kami tidak ingin besar seperti dinosaurus, tetapi kami juga enggak ingin hanya kecil seperti kancil. Maka kami juga melakukan perubahan, menyikapi perubahan yang ada, kami lakukan transformasi. Dari hanya berawal dari sebuah perusahaan tambang batu bara, orientasinya menambang, nyangkul tiap hari, kami coba bangkit untuk menjadi sebuah perusahaan energi. Tidak hanya kelas Indonesia, tapi cita-cita kami adalah kelas dunia, dan kami sudah mencoba untuk mewujudkan itu. Nanti kinerjanya bisa dilihat bahwa kinerja kami sudah masuk pada kelas dunia. Apa itu kelas dunia? Bukan berarti harus berada di seluruh dunia, tidak. Tetapi paling tidak, operationnya excellent. Operation excellent-nya adalah tingkat dunia. Kinerja keuangannya harus tingkat dunia. Orang-orangnya harus kaliber dunia. Ini yang kami. Dan strategi pengembangan kami bagi menjadi 4 sumbu. Sumbu yang pertama adalah sumbu yang masih berorientasi pada batu bara. Core bisnis kami awalnya itu dari eksplorasi, production, transportation, trading, asset management, tapi orientasinya masih batu bara. Di sisi lain kita memperkuat nilai tambah dari batu bara. Itu dari batu bara kita rubah menjadi sebuah PLTU, dan juga kami mengembangkan dari batu bara kita jadikan minyak, ada yang kita jadikan gas, jadi di methyl ether yang sebentar lagi juga akan kita lakukan pencanangan, akan dicanangkan oleh Bapak Presiden. Kami bekerja sama dengan Pertamina dan Pupuk Sriwijaya untuk membangun kawasan ekonomi khusus di Tanjung Inim untuk mengembangkan dari batu bara menjadi gas dan di methyl ether. Selain itu kami juga dari sisi lokasi, kami juga tidak ingin hanya berada di Tanjung Inim, kami melebar ke Kalimantan, kami juga ingin sedang melakukan penjajakan untuk masuk di Australia maupun di Thailand dan sebagainya untuk mengembangkan daerah operasi kami. Dari jenis khusus untuk jenis produk kami, kalau produk penambangannya kami untuk sementara waktu kami masih membatasi di bidang batu bara. Lanjut. Ini adalah bukti bahwa transformasi kami sudah cukup berhasil. Kami tunjukkan dalam kondisi yang tidak menentu, harga batu bara juga tidak jelas pada tahun awal-awal 2017. Justru kami menunjukkan bahwa PTBA kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang
di seluruh dunia yang TBK, PTBA pada posisi yang tanda merah ini, dari net profit marginnya, dari operating profit margin, kita bisa menunjukkan bisa sekelas dengan perusahaan-perusahaan dari Cina maupun dari Amerika. Ini yang menunjukkan bahwa kami sudah mulai melangkah menjadi perusahaan energi di kelas dunia. Lanjut. Ini adalah penilaian dari Morgan Stanley, bagaimana penilaian dari tingkat dunia kalau kita bandingkan, baik itu dari pengelolaan emisinya dan pengelolaan keselamatan kerja dan sebagainya. Posisi PTBA ada di poin A yang masih punya potensi untuk dinaikkan. Jadi ini posisinya sudah masuk 3 besar di sana. Lanjut. Di dalam pengelolaan emisi dan limbah B3, khusus pengelolaan limbah B3, ini untuk menunjukkan bahwa visi perusahaan adalah peduli lingkungan, kami sangat peduli, kami masuk dalam 5 besar dunia dalam pengelolaan limbah B3. Lanjut. Saya rasa untuk yang lain nanti bisa dibaca, tetapi kami ingin perlihatkan dalam optimasi operasi produksi, kami selama 2,5 tahun melakukan optimasi produksi, kami bisa mendapatkan efisiensi biaya yang langsung menyumbang pada net profit itu hampir sebesar 2,8 triliun. Ini atas bantuan juga teman-teman SSCX yang selalu mengelola motivasi di perusahaan kami. Mereka juga menjadi dewan pengarah di kami dalam melakukan Inovasi Award, Bukit Asam Inovasi Award. Kami melakukan inovasi-inovasi dan kami menampung inovasi-inovasi dari berbagai departemen di PTBA. Dengan demikian, ide-ide kreatif, ide-ide yang cukup gila, itu kami tampung, dan kalau memang itu bagus dan memberikan benefit, kami langsung implementasikan. Dan si penyumbang ide mempunyai right tertentu, dia mendapatkan haknya dalam hal ini. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan. Jadi intinya ada 2 hal. Satu, orientasi kepada cost harus menjadi cost leader. Yang kedua, untuk menjadi cost leader tidak hanya secara as usual, tetapi harus penuh dengan inovasi. Inovasi ini tidak boleh mati. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya di Bukit Asam, kalau kita meeting, semua boleh bicara, semua boleh punya ide. Karena ide tidak bayar. Ide didapat dari Tuhan. Kalau tidak dipakai ya jangan marah. Itu yang kami kembangkan, semangat itu. Bicaralah, sumbanglah ide. Kalau ide belum dipakai jangan marah, karena orang Indonesia suka gengsinya terlalu gede. Buat apa punya ide nanti juga nggak dipakai? Itu negatif cara berpikir. Ide nggak bayar, sumbangkanlah. Kalau dipakai, alhamdulillah, kan gitu kan? Dan juga jangan salah, ide sekecil apapun, walaupun tidak dipakai, walaupun berbeda dengan pengambil keputusan, tetapi percayalah ide itu sudah mewarnai seorang atasan atau pimpinan mengambil keputusan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat melakukan konferen, mudah-mudahan ini membawa berkat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Suryo Eko Hadianto. Langsung Bapak boleh di panggung dulu sebentar. Kita buka pertanyaan, ada yang mau bertanya? Langsung Bapak. Iya, oke. Pak, mana mic-nya? Iya. Pak, tolong sebutkan namanya, asal dari mana, gaji pertama kerja. Cek. Enggak cek. ya? Cek. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada panitia. Ya, nama Sutikno dari Jawa Tengah, dari PT Surya Toto Indonesia, Pak. Tolong echonya bisa dikecilin, enggak kedengar. Enggak kedengar, sorry. Echonya dihabisin saja kalau bisa. Ya, Pak Suryo, yang saya akan tanyakan,
dari paparan Pak Suryo sangat menarik sekali ya. Jadi yang saya tanyakan, untuk kondisi yang tidak menentu ini Pak Suryo ya, itu bagaimana pengelolaan terkait tenaga kerja yang ada di Bukit Asam? Karena kalau melihat dari laporan net income atau employees tadi, itu bisa turun drastis Pak. Ya, apakah ini dilakukan dengan pengurangan ataukah di posisi karyawan itu apakah karyawan kontrak atau harian, sehingga untuk pengaturan di saat kondisi itu turun ya, itu artinya untuk tenaga kerja juga lebih mudah untuk pengaturannya. Mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat pagi. Langsung saya jawab ini? Boleh. Oke, kami langsung jawab saja. Memang sedikit filosofi ini. Sedikit filosofi yang kadang ini memang keluar dari mainstream. Ini anti mainstream. Kalau kita memperhatikan kesejahteraan karyawan, logika liniernya maka cost naik, ya enggak? Kesejahteraan karyawan kita naikkan, kita tidak mengadakan pengurangan karyawan, logika liniernya cost-nya naik. Kalau cost naik, logika liniernya adalah net profit margin turun. Oke? Ini adalah logika linier, karena menganggap biaya yang lain tidak turun. Tolong, makanya tadi pada saat saya bicara, hari ini menghadapi VUCA, kita tidak boleh berpikir hanya linier. Kita mesti berpikir lateral. Jadi mesti melihat impact secara keseluruhan. Justru di Bukit Asam, kalau kami boleh sampaikan, pada saat kondisi sedang kritis, yang kami lakukan satu, kami tidak mengurangi karyawan. Kami tidak mengurangi kesejahteraan karyawan. Karena apa? Filosofinya, perusahaan ini jalan karena ada karyawan. Dan sedikit anti mainstream, kami percaya kalau kami membuat sebuah kebaikan bagi karyawan, maka berkat melimpah tanpa tahu dari mana akan hadir. Itu kami percaya, itu kami sangat percaya. Maka walaupun kami tahu pada saat krisis kemarin harga batubara jatuh bebas, banyak perusahaan mem-PHK karyawannya, satu pun karyawan tidak ada yang kami PHK, kecuali kalau memang melakukan kesalahan. Tetapi justru yang kami semangati adalah bagaimana setiap karyawan mengetahui komponen biaya tenaga kerja, supaya punya kontribusi untuk menurunkan biaya-biaya yang lain. Kesadaran inilah yang harus dibangun. Pada saat karyawan digaji dengan kecil, yang terjadi dia kekurangan. Beberapa orang yang punya potensi untuk bisa melakukan korupsi, mereka akan melakukan korupsi karena memang dia kekurangan. Tetapi dengan konsep kesejahteraannya dijamin dan falsafah hidupnya juga dibangun bahwa kita bekerja harus bersih, harus menjadi berkat bagi sesama, maka di sanalah ada perubahan. Biaya tenaga kerja memang naik, tetapi biaya-biaya lain turun lebih besar daripada sekedar kenaikan biaya tenaga kerja. Coba bayangkan, biaya tenaga kerja di penambangan itu hanya sekitar 10 sampai 14%. Biaya yang lain berarti ada 85%. Lah kenapa kita takut mengelola yang 15%, hanya naik 1% saja udah gede banget loh. Kita naikkan 1% dari komponen cost kita biaya tenaga kerja, itu bagi dampaknya bagi karyawan udah gede. Tapi bagi perusahaan hanya 1%. Dan kalau filosofinya tadi masuk kepada sanubari karyawan, mental karyawan, dongkrak sedikit dari yang 85% itu turun jadi 5% gampang. Jadi naik 1% tetapi biaya lain bisa turun 5%.
Malahan kami punya pengalaman di PTBA, ini kebetulan hadir juga JM kami, SM perawatan kami juga saya ajak ke sini. 2016 ke 2017, biaya operasi kami itu turun 100.000 dari awalnya sekitar 400-an, jadi turun sekitar 20-an 5%. Coba bayangkan, gaji malah naik, kesejahteraan malah naik, bonus diberikan, tetapi kos kami bisa turun 25%. Ini filosofinya bahwa memberikan kesejahteraan pada karyawan tidak berarti sebuah pemborosan. Terima kasih. Luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Suryo Eko Hadianto.